Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sudah seberapa banyak kita merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, di mana kita melihat segala sesuatu dari perspektif bahwa ketika kita mengalami mukjizat, ketika kita mengalami kelepasan, ketika kita mengalami hal-hal yang berat, namun kita bisa lepas dari sana, apakah kita mengatakan ini kebetulan? Ada sebagian orang mengatakan ketika dia menerima rezeki dan menerima berkat, ini kebetulan atau ini memang bagian saya. Namun melalui renungan harian yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam nats ini, di mana dia mengirimkan surat buat anak rohaninya, anak kesayangannya dalam pelayanannya, bahwa dia menyaksikan penyertaan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita katakan kebetulan, saya mencoba membuat sebuah kata kebetulan adalah di mana Tuhan sedang bersembunyi di balik hal tersebut, di balik berkat yang dia berikan. Maka kita bilang kebetulan. Tetapi di belakangnya ada Tuhan. Orang hanya mengatakan mukjizat ketika misalnya dia sakit parah lalu sembuh, ini mukjizat. Tidak bisa berjalan jadi bisa berjalan, tidak bisa berbicara jadi bisa berbicara, itu mukjizat. Tetapi ketika ada hal-hal yang kecil, kita bilang oh ini kebetulan aja. Ibu bapak saudara, Paulus mengingatkan anak rohaninya untuk tetap kuat dan semangat dalam pelayanan. Dan dia menyaksikan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ini adalah pernyataan dari sang rasul bahwa bagaimana dia merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga melalui perantaran dia, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi turut mendengarkannya. Banyak orang yang berusaha untuk menghalangi, menghadang pelayanannya. Namun Paulus dengan penyertaan Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, dia sanggup menembus. Bahkan dia menembus sampai ke Eropa, dan orang-orang Eropa turut dimenangkan menjadi orang percaya dan orang Kristen. Dan orang-orang Eropa tersebutlah yang kemudian berangkat ke Indonesia sampai ke Tanah Batak, di kampung halaman leluhur kami, dan mereka juga menerima Injil dan Batak dimenangkan untuk Kristus. Makanya sampai hari ini orang Batak sebagian besar adalah orang Kristen, termasuk juga dari opung saya atau leluhur saya di atas. Ibu bapak saudara, bagaimana Paulus berkata ketika ada penyertaan Tuhan. Yang kedua dia katakan, dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Memang dalam pelayanannya dia mengalami banyak sekali pencobaan, ujian, bahkan nyawanya pun harus dipertaruhkan. Tetapi dia lepas dari mulut singa, lepas dari hal-hal yang jahat tersebut. Karena apa? Dia rasakan penyertaan daripada Tuhan. Saya mengutip beberapa kata-kata motivasi dari Bapak RSN Harap dari GKPA. Jangan takut merasa sendiri menghadapi pergumulan hidupmu, sebab ada Tuhan yang setia mendampingi dan menopang hidup kita.
Lalu NN berkata, saat Tuhan yang pegang kendali, langkahmu tidak akan pernah salah dan hidupmu akan selalu diberkati. Mari jadi pribadi-pribadi yang terus bersandar kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Karena apa? Ketika Dia Tuhan menyertai kita, tidak ada lagi yang kebetulan, tetapi banyak mukjizat, banyak pengalaman rohani yang boleh kita alami setiap hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk tidak hanya sekedar menjadi pendengar saja, tetapi menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bersandar kepada Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena kami yakin, kami percaya, sebagaimana Engkau menemani hamba-Mu Paulus, demikian juga kami Engkau dampingi, Engkau kuatkan, bahkan selalu bersama-sama dengan kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terlebih lagi para hamba-Mu, para pelayan, mereka juga boleh dikuatkan dan dimampukan dengan penyertaan Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan senantiasa menaruh harapan kami, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.